Minimnya proses pembuatan keris pusaka. Keris telah dikenal lama sebagai senjata tradisional yang berasal dari tanah Jawa. Pembuatan keris hanya bisa dilakukan oleh seorang empu yang menguasai perhitungan rumit dan teknik tingkat tinggi. Seorang empu di Jawa telah mahir dalam membedakan 19 jenis logam terbaik dan 17 jenis logam buruk untuk membuat sebuah keris. Ketika tanah Jawa masih dikuasai kerajaan Hindu-Buddha, pembuatan keris sifatnya rahasia dan tidak bisa disaksikan oleh setiap orang. Bukan sekedar senjata, keris dianggap sebagai sebuah benda pusaka yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Pada abad ke-12 dan 13 dipercaya seorang empu membuat keris dari bahan dasar batu meteor yang jatuh dari luar angkasa. Batu meteor dipilih karena mengandung unsur titanium yang kuat dan tidak bisa berkarat. Hal ini telah dibuktikan melalui sejumlah riset ilmiah oleh para peneliti dari Badan Tenaga Atom Nasional pada keris-keris peninggalan Kerajaan Jawa. Dari semua keris yang diteliti, diketahui bahwa keris dari Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung pada abad ke-16 mengandung paling banyak unsur titanium. Sangat sulit dipercaya, mengingat batu meteor merupakan sebuah batuan yang tidak berasal dari bumi. Menurut cerita dan kepercayaan masyarakat Jawa, seorang empu sebelum membuat sebuah keris diharuskan melakukan tirakatan dan banyak melihat langit. Saat terlihat meteor jatuh, para empu berlomba memburunya. Melalui meditasi atau transformasi seorang empu bisa menemukan batu meteor yang jatuh ke bumi. Dahulu mencari sebuah batu meteor bukanlah hal yang sulit karena intensitas jatuhnya meteor di Jawa sangat tinggi. Namun kini pembuatan keris sudah dimodernisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Penggunaan meteor sudah digantikan dengan logam lain seperti besi, baja, nikel. Sebelum membuat keris, seorang pandai besi harus melakukan sebuah tirakatan terlebih dahulu. Bongkahan besi ditempa secara manual dengan menggunakan tangan secara konvensional. Proses penempaan keris di mana bahan logam dijadikan satu dan dipanaskan dalam suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, karena besi yang harus ditempa dipanjangkan dan dilipat terus-menerus sampai ratusan hingga ribuan lipatan. Proses ini dinamakan satonan besi. Kemudian membuat kodokan keris yaitu mulai membentuk keris dan dilanjutkan dengan detail keris. Setelah keris mempunyai bentuk, untuk finishingnya keris dilakukan penggerindaan yaitu proses mendetailkan sisi pinggir keris agar memiliki nilai seni tinggi. Setelah itu pewarangan untuk mengeluarkan pamor dari keris. Dengan itu menghasilkan sebilah keris pusaka. Sebagai sebuah senjata pusaka, proses pembuatan keris tidak sama dengan senjata tajam lainnya dan begitu rumitnya. Dengan mengetahui prosesinya ini, tentu memberi wawasan agar Anda lebih menghargai sebilah keris pusaka. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng membahas keris atau tosan aji dari berbagai sudut pandang guna menambah wawasan kita semua. Mari kita nguri-uri budaya tosan aji warisan nenek moyang kita. Jika bukan kita sebagai generasi penerusnya lalu siapa lagi? Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga.